Nah jadi tuh gini nakama, di alam semesta Naruto sendiri, di balik hiruk pikuk pertarungan shinobi dan ancaman Otsutsuki ya, tersembunyi memang sebuah rahasia kosmik yang begitu gelap. Shibai Otsutsuki, sang dewa yang telah mencapai transendensi yang luar biasa, ternyata tidak benar-benar menghilang loh, melainkan menyamar sebagai Momoshiki untuk memanipulasi takdir Boruto. Nah bayangkan bagaimana jika seperti itu. Ketika Momoshiki mati dan rohnya memberikan karma pada Boruto, sesuatu terasa aneh kan? Kenapa roh Otsutsuki itu bisa melakukan hal seperti itu, sementara Itsuki tidak bisa melakukannya kan? Nah Boruto tanpa disadari telah menjadi pion dalam permainan ilahi. Jawabannya kemampuan unik yang tidak dimiliki oleh siapapun. Mungkin adalah tanda bahwa Shibai selalu mengawasinya. Bahkan Toneri pernah memperingatkan tentang para dewa yang turun ke dunia itu kan. Tapi apakah yang dimaksud itu adalah Momoshiki sendiri atau sesuatu yang jauh lebih besar lagi? Nah ketika Boruto merasakan sensasi aneh ya saat melawan Code itu, seolah tubuhnya dikuasai oleh kekuatan asing. Ia tidak menyadari bahwa itu mungkin Shibai lah yang sesungguhnya. Momoshiki yang selama ini dianggap sebagai ancaman bisa jadi hanyalah topeng dari sang dewa penipu itu. Kini pertanyaannya adalah apakah Boruto sedang dibimbing menuju takdir yang lebih gelap lagi, atau justru dipersiapkan untuk menghadapi ancaman terbesar dalam alam semestanya. Ingat, dalam satu tubuh itu setidaknya ada 3 cakra Otsutsuki, Momoshiki, Kaguya, dan juga Shibai kan. Ini bakalan menarik nakama. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain DRT untuk solo leveling dan Boruto to Blue Vortex dan manga lain, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh. Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, Saga Boruto to Blue Vortex untuk tema fanfiction nih. Sementara Shonen Odyssey nanti kita akan review versi bahasa Inggris nih, anime, manga, dan juga manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana pula ya. Let's go, kita mulai masuk ke pembahasannya. Nah sekarang ini bayangkan nakama, jika sosok yang selama ini dipercaya sebagai Momoshiki ternyata cuma topeng bagi sang dewa Otsutsuki Shibai. Kedengarannya itu agak gila kan, cukup gak mustahil kan? Tapi setiap petunjuk tersembunyi di manga Boruto perlahan mengarahkan ke satu kesimpulan besar. Ada sandiwara kosmik yang sedang berlangsung di sana. Boruto berada tepat di panggung utamanya. Pertama-tama ada keganjilan mendasar memang. Boruto tidak menampilkan ciri khas pewaris karma Otsutsuki pada umumnya. Tak ada perubahan fisik super mencolok yang biasa muncul ketika sebuah tubuh itu dijadikan sebagai wadah kan. Nah nama Shibai sendiri dalam manga Jepang berarti sandiwara, sebuah isyarat sinis bahwa sang dewa mungkin memang sedang memerankan karakter Momoshiki demi menipu semua pihaknya, terutama kepada Boruto. Karena ya nakama, kemiripan bentuk tanduk, letak jogan, bahkan pola serangan mirip Uzuiko amat sulit diabaikan. Seolah-olah dua nama berbeda itu hanyalah wajah topeng yang sama. Momoshiki versi roh ya juga memiliki pengetahuan masa lalu dan masa depan secara detail lebih mirip pandangan ilahi ketimbang ingatan seorang pejuang Otsutsuki biasa. Cara Momoshiki menjahit tulang organ Boruto demi menghidupkan kembali menyerupai keajaiban itu dari karmanya, tingkatan yang seharusnya cuma dicapai makhluk setara dewa kan. Dari sinilah dugaan mulai tumbuh. Momoshiki yang menyerang Konoha di masa lalu dan Momoshiki yang muncul sebagai roh pemberi karma sebenarnya dua entitas yang berbeda. Entitas pertama, Momoshiki asli bertindak sesuai kepentingan pribadi. Entitas kedua, Momoshiki roh tersebut diduga sang Shibai yang meminjam identitasnya. Nah menariknya, Momoshiki sudah menghilang dari cerita lebih dari 20 bab lalu. Ketiadaan ini justru memperkuat teori penyamaran juga, seolah sang dewa telah menyelesaikan tahap awal rencananya sendiri. Ingat ya nakama, di tahap Township to Blue Vortex kala itu tidak ada tanda Momoshiki menuntut kendali. Terakhir kali terdengar tuh hanyalah keluhan bahwa tuh Boruto tidak lagi bisa diambil alih. Boruto sendiri baru menyebut sosok itu sekali, yakni saat duel melawan Code kala itu. Sensasi dirampas kesadaran muncul, tetapi ia menggambarkannya itu mirip namun berbeda dari cara Momoshiki biasanya. Nah juga menyinggung intervensi ilahi pula kan yang mencegah Boruto itu mati di sana. Dugaan terbesar lagi-lagi mengarah kepada Shibai, bukan pada Momoshiki secara murni. Kebetulan roh Momoshiki juga
juga bertekad mati-matian menjaga Boruto tetap hidup, sama persis dengan agenda misterius dari Shibai. Keanehan lainnya itu Momoshiki fisik sebenarnya tidak pernah sempat menyentuh Boruto secara langsung, artinya mustahil mengirim karma kepadanya. Yang menanamkan karma itu adalah roh Momoshiki. Hal mustahil lagi bagi arwah Otsutsuki, sebab seandainya bisa ya, arwah Isshiki pasti sudah menanamkan segel baru pada Kawaki sesudah mati kan. Visual proses penanaman karma Isshiki pada Kawaki jelas berbeda dengan adegan roh Momoshiki menggenggam tangan Boruto kala itu di season pertamanya. Karena ya nakama, Toneri itu sempat juga berkata para dewa segera turun ke tanah ini. Jika maksudnya itu hanya Momoshiki dan Genshiki, pernyataan itu terasa berlebihan kan, karena mereka itu sekedar Otsutsuki biasa, artinya setara dengan dirinya pula. Nah, di sini dewa yang dimaksud mungkin Toneri itu kemungkinan besar adalah Shibai. Dia merujuk pada hal itu dan ia memperingatkan Boruto melalui gambaran jogannya di masa depan. Karena ini balik lagi nih, jogan milik Boruto justru lebih mirip pada mata Shibai dibandingkan dari Momoshiki. Setiap kali Boruto terpojok, tanduk dan aura yang muncul mengingatkan pada desain sang dewa tersebut. Ketika Boruto berkata kepada Kawaki bahwa sensasi aneh saat mengaktifkan karma itu melawan code serupa dengan milik Momoshiki, tetapi ia tak pernah melaporkan bahwa Momoshiki benar-benar mengambil alih. Itu sesuatu yang memiliki perbedaan sebenarnya. Code pun dalam bab awal mengejek Boruto karena kabur tanpa melakukan apapun. Jika Momoshiki sempat menguasai Boruto, Code seharusnya menyaksikan pertempuran brutal kan, namun dirinya tidak melihat apa-apa sama sekali di sana. Kontradiksi ini memperlihatkan bahwa kemungkinan besar bukan Momoshiki yang muncul, melainkan entitas Shibai yang turun tangan singkat demi memastikan Code tetap hidup demi rencana pohon dewa. Boruto mengaitkan rasa hidup dan mati secara bersamaan, itu dengan jogan yang bereaksi pula, seakan-akan kesadaran ditahan di ambang itu dan bukannya dilenyapkan seperti biasanya. Shibai tak perlu lagi berpura-pura menjadi Momoshiki setelah tahap penyamaran usai kan. Ia cukup menampakkan wujud aslinya sekilas lalu lenyap demi menjaga Boruto tetap selamat. Nah menariknya juga tak bereaksi kata Isshiki hadir, padahal Isshiki juga Otsutsuki kan. Namun mata itu berkali-kali menyala di hadapan Momoshiki Otsutsuki. Itulah yang menarik, bahkan di hadapan para anggota dari Isshiki itu, itulah kali pertama penanaman DNA Shibai itu didapatkan oleh Boruto karena Mitsuki mengubah sampel darah Boruto menjadi DNA yang luar biasa itu, lalu disuntikan kepada Boruto pula kan. Dan di sana semua anggota Kara itu ditanam DNA Shibai nakama. Artinya sekarang ini Boruto jelas-jelas memiliki DNA Shibai pula. Sel-sel itu juga masuk di sana karena Mitsuki mengubahnya menjadi antibody. Itulah yang menarik. Kita ingat pula ya nakama, dalam versi anime saat Boruto menebas Momoshiki dengan rasengan raksasa, jogan aktif di manganya. Panel berbeda menunjukkan Boruto mendengar suara aneh dan melihat Momoshiki muncul di sisi lain medan tempur, bukan di titik kematian Momoshiki asli kan. Implikasinya adalah ada mata tak terlihat memandangi Boruto sejak awal pertarungan, memicu jogan dan mata itu sangat mungkin milik Shibai itu. Setelah Momoshiki lenyap, Shibai menyusup memakai wajah dan tindak tanduknya tersebut agar Boruto menerima karma, lalu mengujinya lewat ujian secara perlahan. Ucapan seperti mereka yang menaklukkan dewa tak akan kembali menjadi manusia biasa, itu terdengar seperti ramalan Shibai tentang masa depan kan, bukan sekedar ucapan Momoshiki yang arogan semata. Aturan klan Otsutsuki melarang siapapun untuk membunuh, sebagaimana Urashiki sebutkan kepada Toneri. Dewa Otsutsuki pun terikat norma yang serupa. Nah, jika Shibai ingin menghabisi rekan sama dewa jahat itu, ia butuh tangan ketiganya, seseorang yang di luar larangan, yakni manusia bernama Boruto. Nah, jadi masuk akal lagi kan? Ingat pula ya nakama, cover volume pertama Boruto mengisyaratkan seorang dewa Otsutsuki menciptakan alam semesta. Kisah ini paralel dengan manga lain karya Kishimoto, Samurai 8 itu, di mana Fudomyo menciptakan semesta lalu memiliki murid guna menyeimbangkan kekacauan. Dalam Samurai 8, murid terkuat Fudomyo itu kala memberontak demi kehampaan absolut, memaksa sang dewa menyiapkan Hachimaru sebagai penentang. Analogi ini sejalan dengan dugaan Shibai menyiapkan Boruto sebagai Hachimarunya untuk
menghadapi ancaman setingkat kala di alam semesta Naruto sendiri. Nah, proses uji ketahanan Boruto terlihat saat Shibai memakai topeng Momoshiki ini. Itu sengaja ngebantu Kawaki kabur dan memicu proses yang bernama omnipoten. Fisik Kashin Koji memperlihatkan cabang-cabang masa depan kan, namun tak satu pun menampilkan skenario Momoshiki sukses mengambil alih tubuh Boruto. Koji hanya menyampaikan kematian Boruto, Sarada atau Kawaki tertelan oleh Jubi Tentails itu sendiri. Itulah menariknya nakama, bahwa ketiadaan skenario Momoshiki menang mengindikasikan dominasi Momoshiki memang bukan agenda nyata, karena entitas di balik layar tidak mengejar hal tersebut. Misi sejati Shibai terlihat menggambleng Boruto sambil sanggup menanggung beban kosmik itu pula, sekaligus memastikan code para Claw Grim itu dan bibit pohon Dewa Shinju tetap di jalur rencananya. Kemenangan terbesar Boruto sejauh ini bertahan setelah realitas diubah oleh Omnipotence kan, menjadi tolak ukur bahwa ia lulus dari ujian God Otsutsuki Shibai. Karena saat itulah sang dewa tidak perlu lagi mempertahankan sandiwara Momoshiki ya, sebab peran monster pendahulu selesai digantikan tujuan akhir yang jauh lebih besar lagi. Kawaki yang memutuskan tak akan mengampuni Boruto di masa depan mungkin menyadari kebenaran penyamaran ini. Lalu dia melihat Boruto sebagai ancaman eksistensial, bukan sekedar saudara angkat saja ya. Di sisi lain, Boruto menyadari ia harus hidup demi menyelamatkan utang pada orang-orang yang gugur itu. Kesadaran ini setara dengan harapan Shibai agar sang pahlawan ketidaksempurnaan menuntaskan takdirnya sendiri. Nah, kemunculan sporadis Jogan tiap kali resiko ekstrim mendekat dapat dipandang mekanisme penuntun dari Shibai kan. Kamera pengawas ilahi yang menandai momen-momen kritis. Nah nakama, jika Shibai memang mampu melakukan itu secara sempurna ya, ia tahu persis jalur masa depan yang diperlukan Boruto untuk mematahkan tabu Otsutsuki, yakni ngebunuh para dewa. Pernah terungkapkan ada kursi kosong di puncak hierarki Otsutsuki kan, mengisyaratkan dewa hilang atau mati. Posisi ini bisa jadi milik Shibai yang telah naik melampaui eksistensial, namun harus tetap mempertahankan tatanan tersebut. Dan dalam tugu Otsutsuki, gambaran-gambaran dari simbol hologram itu juga menjadi sesuatu yang misterius lagi. Toneri juga mengatakan bahwa utusan bulan kemungkinan besar itu bersekutu dengan Shibai. Ia melihat Jogan sebagai jembatan mata manusia dan juga mata dewa. Lalu dia memberikan peringatan samar kepada Boruto sendirian bahwa di masa depan pertempuran puncak Boruto tidak hanya melawan Code, Kawaki atau bahkan Gutsuri itu, melainkan figur Kalani, dewa Otsutsuki lain yang menolak konsep yakni ketidaksempurnaan. Ketika momen itu tiba, topeng Momoshiki bakal retak sepenuhnya kan, memperlihatkan Shibai mengambil wujud tanpa namanya, mungkin bahkan mengorbankan diri demi membuka jalan kemenangan untuk Boruto sendiri. Nah, gerak-gerik Code yang masih hidup seakan-akan mengikuti naskah tak terlihat ya. Ia dibiarkan berkembang supaya pohon-pohon hidup dapat dipanen dewanya tersebut dan buahnya. Sementara itu Boruto menanggung karma yang tak lagi sekedar cycle reinkarnasi, melainkan kunci penghubung manusia dengan domain surgawi pula. Nah, keanehan pola cycle di lengan Boruto kadang samar, kadang jelas merefleksikan status karma yang dirombak, bukan untuk reinkarnasi, tapi sebagai saluran data ilahi nakama. Di sini mungkin Boruto telah membuktikan diri sanggup bangkit meski hati sempat tertembus oleh Code itu ya. Kematian fisik tak lagi menjadi batasan setelah campur tangan dari Shibai. Kawaki merasakan hal janggal sejak awal. Entah kenapa Boruto tetap dilindungi nasib pemicu konflik saudara yang nantinya memecah Konagakure. Pernyataan Kawaki akan mengakhiri era shinobi itu cocok sekali ya dengan misi menghancurkan sistem yang kemungkinan dewa mainkan manusia sebagai bidak-bidak pionnya. Nah, jika teori penyamaran ini benar ya nakama, Shibai bersiap menukar dunia lama dengan dunia Boruto, sesuatu kesempurnaan cacat yang tak pernah dimengerti oleh Kawaki. Nah, dalam bab-bab mendatang, flashback singkat atau dialog roh mungkin mengkonfirmasi identitas sejati dari Momoshiki, menutup perdebatan penggemar bertahun-tahun lamanya tuh. Namun ada juga kemungkinan pengungkapan datang lewat Jogan yang akhirnya membuka dimensi ruang waktu Shibai, menampilkan sosok dewa bersayap percaya di hadapan Boruto itu sendiri. Kematian Sasuke yang digambarkan menjadi pohon memberikan petunjuk bahwa Gutsuri berhasil memperoleh DNA Uchiha. Mungkin dibutuhkan Shibai untuk tujuan akhirnya ya. Ya meskipun kita tidak benar-benar tahu apakah Sasuke bakal selamat atau enggak pada nantinya. Ironisnya bila Boruto kelak harus menebang pohon dewa itu yang membuat memori para sahabat, ia akan menyadari bahwa rencana Shibai menuntut pengorbanan lebih dalam lagi. Itulah mengerikannya.
Pada akhirnya teori Momoshiki atau bahkan lebih dari Shibai menjawab pernyataan lama, kenapa roh mampu melawan hukum alam, menanam karma pasca kematian dan bersikeras lagi melindungi Boruto pada akhirnya kan? Jawabannya mungkin sederhana, karena itu bukanlah roh biasa melainkan dewa yang sengaja turun level demi memainkan skenario yang lebih megah lagi. Seandainya Shibai gagal, semesta mungkin terjatuh dalam kekosongan absolut yang diidamkan dewa-dewa lainnya. Refleksi konsep kembali ke nol nih, mirip kala di Samurai 8. Sekarang setiap panel Jogan, setiap kalimat samar tangan dewa berubah menjadi kepingan puzzle yang mulai menyatu lagi kan, memancarkan wajah Shibai di balik tirai ceritanya. Boruto si bocah pembawa beban kutukan dan harapan kan, mendekati titik di mana pilihan pribadi akan mengguncang tatanan kosmik itu. Jelas ya nakama, tidak ada jalan pulang untuk kehidupan biasa. Mereka yang mengalahkan dewa katanya tercabut dari takdir manusia biasa. Mungkin itulah alasan Boruto di flash forwardnya itu berdiri di runtuhan Konoha, menatap Kawaki dengan kesedihan terpendam nih. Ia tahu akhir kisahnya tak akan menyelamatkan semua orang. Para ninja sendiri generasi baru akan terhanyut dalam premis kuno, dewa tak tersentuh versus semangat manusia menolak garis takdirnya. Untuk saat ini sih teori Shibai tetap menjadi ladang spekulasi yang panas ya. Tiap bab baru berpotensi mengukuhkan atau menghancurkan seketika. Namun segala kejanggalan dari hilangnya Momoshiki, aktivasi Jogan yang tak konsisten sampai ucapan aneh Code sendiri menunjukkan pada satu benang merah yang sulit untuk disangkal. Jika kelak Shibai benar-benar terbuka identitasnya, Boruto akan menyadari dirinya bukan sekedar penerus Naruto aja, melainkan murid pilihan sang dewa yang menilai keindahan lewat ketidaksempurnaan. Kawaki di sisi lain mungkin merasa seluruh hidupnya dipaksakan dan dijadikan pion dalam permainan ilahi kan. Itu menjelaskan alasan kebencian memuncak yang akan menyalakan duel tak terelakkan di masa depannya ini. Dunia shinobi yang mengagungkan persahabatan bakal diguncang konflik idealisme nakama, melestarikan manusia sebagai pion dewa atau memutus rantai ilahi meski beresiko menghapus realitas pula. Nah, layar penutup sandiwara ini masih tertutup rapat ya, tetapi riak-riak cerita terus mengarah ke klimaks monumentalnya. Saat topeng Momoshiki terhempas dan wujud Shibai menatap audiens secara langsung, pada detik itulah istilah shinobi, otsutsuki, dewa, dan akan dipaksa melebur ke dalam tafsir baru tentang kekuatan, kehendak, dan juga makna hidup sesungguhnya. Boruto jelas akan menghadapi pilihan lebih sulit lagi, mengikuti rancangan Shibai demi kedamaian rapuh atau melawan sang mentor ilahi demi kebebasan sejatinya. Apapun keputusan akhirnya nakama, satu hal yang sudah jelas pasti ya, kisah ini tidak pernah sekedar tentang bocah pewaris kesadaran Momoshiki Otsutsuki. Ini tentang drama kosmik di mana dewa pun rela bermain peran demi menilai keberanian seorang manusia. Itulah mungkin akan menjadi gambaran Boruto 2 Blue Vortex ke depannya. Karena itulah nakama, epilog ending ke depannya bakal menarik jika seperti ini. Setelah pertempuran melawan Quote, Boruto mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan kekuatannya. Usuiko, teknik barunya yang terinspirasi dari pergerakan planet, terlalu sempurna untuk sekedar ciptaan manusia. Apalagi seorang shinobi yang kehilangan segalanya kan. Kawaki yang selalu waspada mulai mencurigai bahwa Boruto bukan lagi dirinya sendiri. Nah, di balik layar itu Shibai mungkin sedang tertawa. Semua peristiwa mulai dari pergantian ingatan masalah omnipotens hingga kematian Momoshiki pada akhirnya adalah bagian dari skenarionya pula. Jika teori ini benar nakama, maka Boruto bukanlah wadah bagi Momoshiki aja, melainkan kandidat terpilih seperti Shibai untuk melawan ancaman lebih besar lagi. Mungkin seorang Otsutsuki lain yang ingin menghancurkan alam semesta. Nah, siapa tahu kan bakalan seperti itu ketika akhirnya Boruto berdiri di hadapan Kawaki dalam kilasan masa depan dengan pedang terbunuh dan mata bersinar misterius Jogannya itu. Satu hal yang menjadi jelas lagi, ini bukan lagi pertarungan antara saudara angkat, melainkan pertempuran melawan takdir yang telah diatur oleh para dewa. Karena akankah Boruto bebas dari pengaruh Shibai atau justru terjun lebih dalam ke dalam permainan kosmik ini? Karena itulah jika kita simpulkan ya nakama dalam cerita ini, teori bahwa Momoshiki sebenarnya adalah Shibai memang masih spekulatif, tapi bukti-bukti yang ada sangat menarik hanya untuk dipertimbangkan. Mulai dari anomali karma Boruto, aktivasi Jogan misterius itu, hingga kata-kata Toneri tentang dewa. Semuanya mengarah pada kemungkinan bahwa Shibai sedang memanipulasi segalanya dari balik layar. Jika benar Momoshiki hanyalah boneka, sementara Boruto adalah kunci dari rencana Shibai yang lebih besar lagi, entah untuk menyelamatkan alam semesta atau justru menghancurkannya, Kawaki dengan instingnya tajam itu mungkin telah menyadari ya hal tersebut, sehingga ia bersikeras bahwa Boruto bukan lagi manusia biasa.
pada akhirnya cerita Two Blue Vortex benar-benar akan ngebuka pintu-pintu dimensi menuju peradaban Otsutsuki yang luar biasa megah itu nakama. Nah, kalian sedih excited menantikan ke depannya? Sama nih, stay tune, oke? Jadi itu tadi nakama bahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah Boruto Two Blue Vortex ke depannya nanti. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika ditanyakan silahkan nih, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.